Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan pedoman untuk pembelaan bagi orang-orang yang beralasan ketika di dunia. Misalnya orang-orang kaya, mereka beralasan tidak mau beribadah karena sibuk dengan kekayaannya. Maka Allah akan menggunakan hujjah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini bahkan manusia terkaya, itu pun masih tekun beribadah. Jadi sebenarnya kekayaan orang-orang ini tidak seberapa, tapi mereka malah menggunakan dalih sibuk dengan kekayaannya sehingga tidak sempat untuk beribadah. Sebaliknya orang-orang miskin, mereka beralasan tidak mau ibadah karena sudah jatuh miskin, sudah melarat, sudah serba kesusahan. Maka Allah menggunakan hujjah Nabi Isa. Nabi Isa itu termasuk manusia yang paling fakir. Di harta saja tidak punya. Kemudian orang-orang yang dipekerjakan, ya, misalnya budak, buruh dan sejenisnya, ya, mereka beralasan hidupnya selalu di bawah, ya. Nah, Allah menggunakan hujjah Nabi Yusuf. Ini tetap tekun beribadah. Sedangkan orang-orang yang sakit, ya, orang-orang yang mengeluh, ya, mereka tidak mau melakukan ibadah dengan alasan sakitnya, penyakitnya. Maka Allah menggunakan hujjah Nabi Ayub. Nabi Ayub ini meskipun sekujur tubuhnya sakit, tetap beribadah dengan penuh. Dan hakikatnya, kalau Allah sudah mencintai seseorang, maka orang itu pasti akan diberi bala, akan diberi cobaan. Kecintaan Allah terhadap seseorang ini, justru Allah akan menguji orang tersebut. Kalau orang ini ridho, maka dia akan mendapatkan ridho Allah. Sebaliknya, kalau orang ini murka, maka Allah akan memurkainya. Dulu Nabi Zakaria ketika diuber-uber orang-orang kafir, Nabi Zakaria ini ditemukan ternyata di dalam pohon. Lalu mereka ingin menghabisi, ya, dengan cara digergaji. Ketika gergaji ini sampai kepala, Nabi Zakaria sempat merintih, ya, dengan keras. Akhirnya Allah memberi wahyu, sungguh Nabi Zakaria, kalau kamu merintih sekali lagi, kamu akan saya hapus dari catatan kenabian. Artinya diberedel, ya, status kenabiannya. Sehingga Nabi Zakaria ini menggigit jarinya sampai wafat. Nah, tentunya seorang nabi tidak layak, ya, tidak patut untuk merintih, ya, untuk mungkin, ya, mengadu.
dalam sebuah pernyataannya Allah memberi wahyu kepada Nabi Uzair, kalau bala itu turun, hendaknya orang ini tidak melakukan protes kepada makhluk, pada orang lain, sebagaimana Allah itu tidak protes kalau amalan-amalan keburukan itu dilaporkan oleh malaikat. Jadi Allah tidak protes tidak mengeluhkan amalan-amalan buruk ini. Jadi dalam keterangan lain, misalnya Luqman Hakim yang mengatakan, kalau ada orang kok sambat-sambat ada orang kok mengeluh misalnya ketika terjadi musibah, dia itu misalnya meraung-raung mungkin merobek-robek pakaiannya, mungkin berkeluh kesah kepada orang lain dan sebagainya. Ini sama saja dia memasang anak panah untuk diluncurkan untuk memerangi Tuhannya. Hasil bala ini akan tetap ada, karena itu sebagai ajang untuk menguji keimanan seseorang, menguji kesabaran seseorang, menguji keikhlasan seseorang, dan seterusnya. Jadi semua harus dihadapi dengan kesabaran, dan jangan lupa untuk bersyukur, karena setiap musibah pasti ada sisi kenikmatan. Setiap ada bala pasti ada nanti tersedia anugerah-anugerah di balik semua itu. Semoga bermanfaat.